Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari Programan Berbasis Mobile Teknologi Informasi B. Sini kami akan menjelaskan aplikasi rancangan kami yang dibuat sesuai dengan SDGs keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas. Jadi kami membuat aplikasi yang bernama Gurita. Jadi aplikasi Gurita ini merupakan aplikasi yang kami rancang di mana user target kami adalah siswa yang masih duduk di bangku sekolah. Jadi kami merancang aplikasi Gurita ini dengan tujuan untuk menarik minat pelajar, untuk senang membaca dan memudahkan mereka untuk belajar dengan cara yang menyenangkan. Jadi untuk fitur yang pertama ini ada fitur masuk. Jadi pada fitur masuk ini apabila pengguna telah selesai melakukan registrasi, pengguna tidak perlu melakukan registrasi lagi di kemudian waktu, jadi langsung login melalui akun fitur masuk. Jadi pada fitur masuk ini kami menerapkan beberapa materi yang sudah diajarkan, yaitu ada input field, kemudian navigation, dan core widget. Sebelumnya mohon maaf karena saya melupakan perkenalan di awal. Jadi nama saya Arneta Verstianti, NIM 182410102063 dari kelas Mobile TIB. Baik, saya lanjutkan ke fitur daftar. Jadi fitur daftar ini merupakan fitur register yang ada di aplikasi Gurita. Jadi sebelum menggunakan aplikasi ini, pengguna harus melakukan tahap registrasi terlebih dahulu. Registrasi dilakukan pada fitur daftar ini, di mana pada halaman ini pengguna akan diminta untuk menginputkan beberapa data seperti nama, email, nomor HP, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Kemudian beberapa materi yang kami implementasikan dalam fitur daftar ini antara lain navigation, core widget, dan input field. Baik, selanjutnya yaitu adalah fitur artikel ensiklopedia. Jadi, sebagaimana telah disebutkan, fitur artikel ini berisi tentang bacaan-bacaan ensiklopedia yang dirancang dengan tujuan untuk menarik minat siswa dalam membaca. Pengguna dapat membaca artikel yang disajikan hanya dengan mengklik judulnya, kemudian artikel akan ditampilkan. Berikut adalah source code-nya. Dan materi yang kami implementasikan dalam fitur ini antara lain adalah core widget, navigation, dan asset image. Ya, di sini saya Ahmad Gifari Fardamarel, NIM 182410102073 akan menjelaskan salah satu fitur kami, yaitu bagian modul. Di fitur ini kita bisa memilih kelas kita, kemudian akan menampilkan modul pembelajaran menurut kelas tersebut. Di situ contoh ada kelas 1, jika kita klik maka akan muncul modul-modul seperti matematika, biologi, fisika, dan kimia. Jika contoh modul matematika kita klik, nah di sini akan menampilkan mata pelajaran dari
pelajaran matematika ini. Ada vektor, fungsi, dan relasi. Contoh untuk pelajaran vektor. Nah, di sini kita akan menampilkan kisaran materi dari materi vektor di pembelajaran matematika tersebut. Untuk implementasinya di sini ada implementasi pembelajarannya di sini ada navigasi, ada core widget, seperti itu. Adapun source code-nya yang di modul, lang. Ya, di sini di modul untuk tampilan yang bagian atas lah, yang function. Nah, untuk awal kan saat membuka kan modulnya itu kosongan, itu karena nilai stringnya itu, jenis modulnya itu awalnya kosong, value-nya juga kosong. Kemudian di situ ada kondisi jika jenis modulnya sama dengan kosong, maka akan menjalankan modul kelas polosan. Nah, seperti itu. Jika kita memilih bagian kelas nilainya 1 itu, maka akan mereturn modul kelas. Nah, modul kelas itu isinya seperti tampilan, ya ini seperti ini tampilannya. Kemudian akan dilanjutkan ke fitur selanjutnya. Selanjutnya ada fitur more. Di sini di fitur more ini ada menyimpan 3 fitur, yaitu ada profile. Profile ini disusun dari ini saya menggunakan stateful. Yang pertama di sini di profile ini ada text field. Saya menggunakan custom widget text field di sini. Yaitu widget form ini, text form field, menginputkan seperti nama, email, dan nomor telepon. Kemudian ada button, ini tidak mengatur state apapun. Yang di sini ditampilkan lagi adalah ada fitur pengambilan dari kamera maupun mengakses galeri. Apabila saya tekan di sini, itu menggunakan function yang take photo. Setelah saya tekan icon kamera ini, dia akan menjalankan show model bottom sheet, pilih profil dari show model bottom sheet. Dia akan menggenerate, jika di icon kamera ini saya pencet, dia akan mengeksekusi function take photo ini tadi yang berada di atas, di mana dia dideklarasi dengan future asing. Ini dimaksudkan untuk function ini menunggu pengambilan image, menunggu sesuatu inputan dari user. Kemudian setelah saya buka, saya membuat fitur take photo atau choose file. Pertama kita mendeklarasikan sebuah image yang tipenya itu file. Kemudian saya memakai dependensi image picker. Kemudian di sini apabila kita tekan icon kamera, nah itu akan muncul seperti, apabila saya tekan kamera maka dia akan muncul
modal bottom sheet. Di sini di void on price. Void on price ini saya panggil ketika ini ada inkwell yang membungkus icon kamera. Icon ini. Kemudian jika saya mengambil foto kamera, itu dia akan mengeksekusi, saya kan tadi memencet icon kamera, dia akan mengeksekusi tag foto, di mana tag foto ini tadi dari atas, dia future tag foto asing, dia menunggu inputan dari masa depan, maksudnya dari yang akan datang. Kemudian saat ada inputan tersebut, dia akan mengganti image ini tadi dengan inputan yang baru. Misal seperti ini. Saya mengambil foto. Kemudian saya pencet OK. Kita tunggu. Di situ dia akan berganti. Nah, sudah berganti. Semisal saya mengambil dari galeri atau choose file ini, yang get source image source.gallery, dia akan membaca galeri saya. Misalnya kita ganti, nah dia juga akan terganti. Dikarenakan dia mereplace nilai image di sini dengan inputan yang baru. Di circle, saya menaruhnya di circle avatar ini dengan kasus ketika kita buka di awal, apabila image tidak ada inputan alias underscore image ini tadi nilainya 0, dia akan memasang asset name. Defaultnya saya pasang asset name dengan mengakses asset.icons .icons asset/icons math.png. Nah, di sini. Kemudian jika dia tidak kosong alias ada inputan, dia akan menggantinya dengan inputan yang baru. Kemudian ada tentang kami di sini cuma menjelaskan aplikasi kami. Definisi singkat aplikasi kami. Lalu tentang kami ini dibuat dari di sini tentang kami, saya memakai stateful widget sebagai halaman. Yang ada core widget, scaffold, container, app bar, ada navigation-nya juga, navigator.pop, lalu memakai image asset untuk menampilkan image ini, dan memakai custom widget, yaitu teks. Ini custom widget saya sendiri. Saya bedakan file supaya tidak memenuhi satu file codingan. Saya pisah-pisahkan. Jadi nanti tinggal dipanggil sesuai dengan nama konstruktornya ini. Kemudian ada fitur maps. Di sini kita bisa membuka maps dengan catatan di sini fitur ini ditambahkan dengan cara menambahkan source di Android manifest ini. Itu dia mengambil API key dari Google Maps dari Google Cloud. Nah, dia mengambil API key-nya, dipastekan ke si Android manifest.xml ini, lalu kemudian kita pasang plugin Google Maps Flutter dari pub.dev, memasang dependensi. Di sini kita bisa, di sini saya kasih, saya beri controller. Ini kamera positionnya untuk menginisiasi saat pertama maps dibuka, dia akan menyorot ke
mana di sini adalah latitude dan longitude saya sekarang. Kemudian saya memakai marker. Marker itu gunanya untuk pinpoint. Di sini ada function add marker. Dia harus ngepas argumen dari koordinat di posisinya itu tadi. Marker itu seperti ini, seperti itu. Lalu di sini saya random markernya dari integer ke string, diubah ke string biar bisa dibaca. Lalu di bodinya saya memakai Google Map dengan inisial kamera positionnya di situ yang sudah dideklarasikan tadi di sini. Di created kita bisa saat map di create, saat dia dibuat kita memanggil controller, set controller agar bisa digerakkan. Di sini ada markers. Nah, ini di markers ini saat kita nge-tap dia akan membuat marker, lalu animate kamera update new latitude longitude dengan koordinat. Nah, di situ ada fungsi seperti ketika kita misal memencet di Cina. Nah, di situ ada marker dan kita langsung otomatis kamera ini langsung ke Google, langsung kesorot ke marker itu berada. Oh iya, saya lupa perkenalan yang menjelaskan, saya menjelaskan di more ini tadi, mulai dari profile sampai maps. Nama saya Gilang Pradito, NIM 1824 10 10 20 86. Di sini ada fitur keluar, dia akan langsung ke masuk lagi dan tidak bisa. Oh iya, ini untuk sekedar informasi, kami menggunakan backend itu hanya untuk pada saat membaca API ini saja. Pada saat di sini kami menggunakan backend. Kita menggunakan kontennya ini, kita ambil dari JSON placeholder. Saya hanya mengambil bodinya saja untuk isian di sini. Article.body. Jadi untuk implementasi secara keseluruhan RPS sudah ada di sini, mulai dari HTTP, stateful, core widget, root widget, list builder. Di sini juga memakai list builder, tadi mungkin belum disebutkan. Ada list builder di sini, list view builder, list view builder, lalu state management juga sudah, asset image sudah, navigation di setiap apa ya, di setiap page mungkin ada, custom widget ada. Mungkin sudah itu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.